Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Movie Story. Channel ini akan membahas tentang movie recap dan drama storyline. Pada video kali ini, saya akan merekap alur cerita film The Quiet Girl tahun 2022. Film pertama coming of age yang masuk menjadi nominasi Piala Oscar 2023 ini bercerita tentang seorang gadis berusia 9 tahun yang dititipkan ke rumah saudara jauhnya selama liburan musim panas. Di rumah barunya, gadis itu belajar tentang bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna dan juga seperti apa arti kasih sayang keluarga yang sebenarnya. Film ini berlatar di sebuah pedesaan di Irlandia pada awal tahun 80-an. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Cod, gadis 9 tahun yang pendiam dan pemalu. Karena sifatnya itu, Cod dianggap aneh dan dirundung oleh anak-anak lain di sekolahnya. Padahal sebenarnya ada alasan mengapa Cod menjadi anak yang pendiam. Hal itu karena meskipun Cod memiliki keluarga yang lengkap, ia adalah anak yang terlantar dan diabaikan oleh orang tua dan kakak-kakaknya. Ayahnya suka berjudi dan mabuk. Sementara ibunya sibuk dengan urusan rumah dan anak-anak. Kondisi ekonomi keluarga mereka pun kurang baik. Saat musim panas, orang tua Cod memutuskan untuk menitipkan Cod pada saudara jauh mereka. Alasannya, karena ibu Cod merasa tidak sanggup untuk mengurus terlalu banyak anak, apalagi dirinya juga sebentar lagi akan melahirkan. Cod pergi ke rumah peternakan saudara jauh mereka diantar oleh ayahnya. Ada satu hal yang perlu diperhatikan tentang hubungan antara Cod dengan sang ayah. Di awal cerita, Cod terlihat takut terhadap sesuatu dan akan bersembunyi kapanpun ia bisa. Ketakutan itu juga terlihat setiap kali ayahnya berada di sekitar Cod. Efeknya, mungkin ditambah dengan sebuah trauma, Cod yang sudah berusia 9 tahun masih mengompol tiap malam. Kondisi ini bisa jadi merupakan indikasi kalau Cod telah mengalami perlakuan abusif dari ayahnya. Sesampainya di rumah saudara mereka, Cod disambut hangat oleh Eibhlin. Melihat tampilan Cod yang kotor, Eibhlin langsung memandikan Cod dan memberinya pakaian bersih. Sementara Sean, suami Eibhlin, memperlakukan Cod dengan dingin, cenderung menganggapnya tidak ada. Namun, sikap Sean itu ada alasannya. Nanti akan kita bahas mengapa Sean bersikap begitu kepada Cod. Sepanjang liburan musim panasnya, Cod yang tertutup lama-lama mulai membuka diri. Perhatian dan perlakuan baik yang diterimanya dari Eibhlin perlahan-lahan membentuk Cod menjadi pribadi baru yang mulai nyaman dengan dirinya sendiri. Seumur hidupnya, Cod tidak pernah mengetahui kalau ada orang dewasa yang seperhatian Eibhlin. Pernah ditanya tentang apa yang ia inginkan saja tidak. Eibhlin mengajari Cod basic life skill seperti memasak, menyetrika, dan bersih-bersih. Eibhlin juga mengajari Cod cara mengambil air bersih dari sumur. Eibhlin berkata pada Cod kalau air dari sumur itu bisa menyembuhkan penyakit secara ajaib. Anehnya, saat itu Cod malah bertanya apakah ini adalah sebuah rahasia. Eibhlin kemudian menjawab bahwa tidak ada rahasia di rumah ini. Suatu pagi, Eibhlin menyadari kalau Cod mengompol. Alih-alih memarahi Cod, Eibhlin mengalihkan topik dan mencoba memahami penyebab kebiasaan Cod itu. Hubungan Cod dan Eibhlin menjadi semakin dekat setelah Eibhlin menyadari bahwa penyebab kebiasaan Cod mengompol adalah karena kurangnya perhatian dan kasih sayang. Suatu hari, Eibhlin harus pergi menemani tetangga mereka merawat ayahnya yang sakit. Karena itu, Cod harus ikut bersama Sean membersihkan lumbung di peternakan. Cod mencoba untuk mengajak Sean mengobrol, tapi respon Sean sangat dingin dan tidak nyaman. Merasa dirinya hanya akan mengganggu Sean, Cod akhirnya pergi mencari kesibukan lain. Sementara itu, Sean yang tidak melihat keberadaan Cod dimanapun menjadi panik. Sean mencari Cod di tiap sudut peternakan dan menemukan Cod sedang bersih-bersih di bagian lain. Seketika, Sean berteriak marah dan berkata pada Cod untuk jangan pernah menghilang seperti itu lagi. Karena kaget, Cod berlari meninggalkan Sean dan pergi dari lumbung. Malamnya, Sean terlihat menyesal. Dan untuk menebus sikap dinginnya kepada Cod selama ini, sedikit demi sedikit, Sean mulai mendekatkan diri kepada Cod. Mulai dari ngobrol tentang hal-hal kecil, secara perlahan, Cod menemukan kasih sayang dari sosok ayah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya.
Sean juga mengajak Code dan Evelyn ke kota untuk membeli pakaian baru. Dan tak lupa juga, Code diberi uang jajan oleh Sean. Dua hal ini tentu menjadi pengalaman pertama bagi Code. Sepulangnya dari kota, di depan pintu rumah, Sean, Evelyn, dan Code menemukan salah satu tetangga mereka telah menunggu. Ternyata ayah si tetangga itu telah meninggal dunia. Mereka semua akhirnya pergi ke rumah si tetangga untuk menghadiri acara pemakaman. Code yang baru pulang dari kota terlihat lelah dan mengantuk. Saat itulah tetangga mereka yang lain yang bernama Una menawarkan untuk mengantar Code pulang duluan. Mengetahui sifat Una yang suka bergosip, Evelyn merasa ragu. Namun demikian, karena kasihan melihat Code yang sudah kelelahan, akhirnya Evelyn menyetujui tawaran Una untuk mengantar Code. Dan benar saja, dalam perjalanan mengantar Code, Una terus saja bertanya kepada Code tentang hal-hal yang mengundang tanda tanya. Misalnya, seperti apakah Code diberi uang, di mana letak kamar Code, apa yang digunakan Evelyn untuk roti, margarin atau mentega, dan apakah masih ada pakaian anak yang digantung di rumah. Una bahkan bercerita jika sebenarnya Sean dan Evelyn memiliki anak laki-laki yang sudah meninggal karena tenggelam di dalam sumur beberapa tahun yang lalu. Mendengar cerita Una membuat Code merasa kurang nyaman, dan ekspresi itu terbaca oleh Evelyn saat ia menjemput Code di rumah Una. Di mobil, Evelyn bertanya kepada Code, apa yang terjadi dan apa yang dikatakan Una kepadanya sampai moodnya buruk begitu. Mendengar cerita Code membuat Sean dan Evelyn kaget dan terganggu. Dan pada malam harinya, Sean mengajak Code mengobrol di pinggir pantai. Sean bercerita banyak kepada Code dan mereka menjadi semakin dekat. Sekarang kita tahu kalau akar sifat tidak peduli Sean kepada Code adalah karena trauma kehilangan seorang anak. Namun sejak kejadian Code menghilang secara tiba-tiba di lumbung, Sean mulai mencoba untuk menghadapi traumanya dan menerima kehadiran Code dalam keluarga. Setiap hari, Sean dan Code memiliki rutinitas bersama. Sebelum pergi membersihkan lumbung dan memberi makan ternak, Code punya rutinitas baru, yaitu mengambil surat di kotak surat. Sementara Sean akan menghitung berapa waktu yang dihabiskan Code saat berlari menuju kotak surat sampai ia kembali. Semakin mendekati akhir musim panas, artinya waktu untuk Code dikembalikan kepada orang tuanya pun semakin dekat. Meskipun sedih, Sean dan Evelyn harus memulangkan Code pada keluarganya. Apalagi, ibu Code yang kini sudah melahirkan ingin Code segera pulang untuk menyiapkan sekolah yang sebentar lagi dimulai kembali. Sehari sebelum dipulangkan, Code terjebur ke sumur saat sedang mengambil air. Hal itu membuat Code mengalami demam dan flu ringan. Karena khawatir dengan kesehatan Code dan mengetahui bagaimana cara orang tua Code memperlakukannya, Sean dan Evelyn ingin menahan Code selama beberapa hari sampai ia sembuh. Tetapi sayangnya, sekolah sudah akan dimulai hari Senin. Code akhirnya diantar pulang oleh Sean dan Evelyn. Sesampainya di rumah keluarga Code, benar saja tidak ada yang peduli dengan kepulangan Code yang telah pergi berbulan-bulan. Apalagi setelah mengetahui kondisi Code yang sedang flu, ibunya mengeluh dan ayahnya bahkan mengancam agar Code tidak membuat masalah karena penyakitnya. Melihat perlakuan kedua orang tua Code, membuat Sean dan Evelyn tidak nyaman dan memutuskan untuk segera pulang. Dengan berat hati, mereka pamit dan meninggalkan Code di rumah itu. Sebelum pergi, Evelyn berkata kalau Code boleh kembali tinggal bersama mereka kapan saja. Di depan rumahnya, Code mengamati mobil Sean dan Evelyn yang makin menjauh. Code sadar bila ia membiarkan mereka pergi, dirinya akan kembali hidup terabaikan dan terlantar di rumah ini. Setelah mempertimbangkan hal itu, Code akhirnya berlari mengejar mobil Sean. Di pintu gerbang, Sean melihat Code yang berlari mengejarnya. Mereka berdua berpelukan sementara Evelyn yang terharu menangis di dalam mobil. Seketika, Code melihat ayahnya yang terlihat marah mengejar. Ia berkata, "Ayah," untuk memberitahu Sean kehadiran ayahnya. Setelah itu, Code kembali mengucapkan kata ayah yang sepertinya merujuk pada Sean. Dan film pun selesai. Nah, bagaimana cerita film The Quiet Girl ini? Untuk kalian yang suka film dengan konflik besar yang rumit dan penuh intrik, mungkin film ini akan jadi membosankan dan monoton. Tapi bila Anda menyukai cerita yang sederhana namun melibatkan emosi yang mendalam, film ini bisa jadi pas dengan selera. Apalagi film ini aman untuk ditonton bersama keluarga. Anda bisa kembali melihat bagaimana seharusnya hubungan dalam sebuah keluarga terjalin. Seperti yang terjadi dalam film ini, Code terlahir dalam keluarga yang dikaruniai dengan banyak anak. Namun meskipun punya orang tua yang lengkap dan saudara yang banyak, tidak berarti hidup Code bahagia.
Karena kedua orang tua yang sibuk dengan urusan masing-masing dan saudara-saudara yang tidak peduli dengannya, malah membuat Code menjadi anak yang telantar dan diabaikan. Tumbuh di lingkungan seperti itu membuat kepribadiannya menjadi pemalu dan pendiam. Ironisnya, sifat itu malah membuatnya dicap aneh. Segala kasih sayang dan perhatian yang Code butuhkan justru didapatkannya ketika ia tinggal bersama saudara jauhnya, sepasang suami istri Kinsella yang pernah kehilangan anak. Kehadiran mereka melengkapi satu sama lain. Bagi pasangan Kinsella, kehadiran Code membantu mereka untuk menghadapi luka dan trauma kehilangan anak. Sementara bagi Code, kehadiran pasangan Kinsella membuatnya mengetahui bagaimana rasanya menerima kasih sayang dari orang tua yang selama ini tidak pernah diterimanya. Oke deh, sekian rekap film The Quiet Girl ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!